Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat yaitu soal online menggunakan Google Chrome. Nah, jadi langkah pertama kita harus mempunyai email, ya, email yang menggunakan Gmail. Dan yang kedua, kita harus mempunyai soal. Nah, seperti contoh, sudah kita persiapkan, ini adalah soalnya. Soal yang tidak kita kasih nomor. Ini contoh ya. Nah, ini hanya membuat contohnya adalah 4 soal. Oke, baik. Nah, yang berikutnya, setelah kita menyediakan itu semua, kita langsung masuk ke web browser, ya. Kita pilih yaitu Google-nya. Nah, di sini sudah ada email. Ya, kita coba email yang lain saja. Nah, setelah muncul email kita masuk yaitu ke Google Drive-nya. Ya, di sini ya. Nah, setelah itu nanti kita akan pembuatan sebuah soal. Ya, setelah Google Drive-nya terbuka, berikutnya kita pilih yaitu baru ataupun new. Nah, di sini kita pilih yaitu Google Chrome. Ya. Setelah itu, di sini kita buat yaitu judulnya ujian mid semester. Nah, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk dikasih formulir, boleh kita copy ataupun menggunakan Ctrl C ataupun copy, kita pastikan. Nah, untuk opsi pertama, kita buat yaitu nama siswa. Nah, jawaban singkat. Jadi siswa nanti perlu mengisi namanya. Makanya wajib diisi, ini kita aktifkan. Setelah begitu, kita tambahi, klik tambah. Kita buat yaitu kelas. Kita pilih yaitu drop and down. Yang pertama, kita ambil contoh. Kelas 10 TKRO. 1. Ya, kita buat lagi 10 TKRO. 2. Kita ambil lagi 10 TBSM. 1. Ya, kita isi dulu lokalnya supaya siswa tadi bisa memilih lokal. 10 TKJ 1. Ya. 10 TKJ 2. Nah, setelah itu kita aktifkan karena wajib diisi. Ya, baik. Kemudian kita pilih ataupun kita klik tanda tambah berikutnya. Kita tulis token. Nah, ini tujuannya apa? Kita membuat passwordnya, token yang kita buat. Lebih enak ini kita ganti yaitu teks. Baris kita biarkan. Kita ambil contoh, tokennya ini ABC 212. Ini contoh token. Nah, di sini kita ketik yaitu
ketikan bila pesan error ataupun penulisan tokennya tidak cocok. Kita tulis saja di sini. Contohnya token tidak cocok. Nah, setelah itu barulah juga wajib diisi ini kita aktifkan. Nah, yang berikutnya kita menambah yaitu bagian kembali. Oke, kita tambahkan. Kita buat judulnya. Contoh. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, setelah itu kita pilih yaitu setelan. Di sini umum. Jadi yang di umum ini kita pilih yaitu batasi satu tanggapan. Ini berarti siswa hanya sekali untuk menjawab. Kita pilih yaitu untuk presentasinya. Nah, pertanyaan ataupun jawaban kita pilih yaitu acak urutan pertanyaan. Pesan konfirmasi tidak perlu kita isi. Yang kedua kita pilih yaitu kuis. Nah, kita aktifkan yaitu jadikan ini sebagai kuis. Iya. Di sini ini kita bilangkan cukup kita menggunakan nilai poinnya saja. Ya, baik, habis itu kita simpan. Setelah simpan kita tambahi opsi. Nah, disinilah kita menyiapkan yaitu soal yang sudah kita siapkan yang tidak memakai nomor karena nanti bentuk soal dan jawabannya akan teracak secara otomatis. Oke, baik. Yang pertama kita klik tanda tambah. Biarkan di pilihan ganda. Kita masuk ke soal. Ya, kita ambil contoh. Kita blok saja. Setelah itu kita copy. Kita pastikan di sini. Ya. Setelah itu, opsi yang kedua. Ini kita blok semua. Kita copy. Langsung kita pastikan. Nah, setelah itu kita membuat kunci jawaban. Nah, kalau di sini proses yang termasuk dalam aplikasi kita pilih contohnya kunci jawabannya adalah spreadsheet. Jangan lupa untuk poin karena di sini ada 4 soal, berarti kalau betul semua kan 100. Nah, ini per poin kita ambil contoh nilainya 25. Setelah itu kita simpan. Ya, selesai. Ya. Kita lagi tambah. Kita lagi masuk soal. Kita masukkan kembali contoh. Ya. Kita copy. Kita pastikan di sini. Ya, untuk jawaban ABCD-nya. Kita ambil contoh ABCD-nya. Bentar. Ini ada sedikit kesalahan. Ya. Kita copy. Seperti tadi. Langsung kita pastikan. Setelah itu kita buat kunci jawaban. Ya, kita pilih kunci jawaban. Selesai. Baru 2 soal. Kita masukkan kembali. Soal yang ketiga. Kita copy. Kita masukkan. Ya, kita pastikan.
Ya, berikutnya kita buat kunci jawaban, ya. Ya, jangan lupa di sini kita buat juga poinnya adalah 25. Berarti kita sudah ada 3 ya. Ya, berarti di sini di bawah ini pengolah kata kecuali. Ya, contoh jawabannya adalah ini. Selesai. Nah, yang berikutnya sudah ada berapa soal? 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita coba memasukkan soal yang memakai gambar. Copy. Ya. Untuk gambar ini harus sudah kita persiapkan karena di sini kita memilih gambar. Ya, kita persiapkan gambar yang sudah berupa JPEG. Ya. Ya. Kita unggah. Ya, di sini kita masukkan. Ya, muncul. Yang berikutnya kita buat tambah opsi. Kita pilih gambar yang tadi. Oke. Kita masukkan lagi gambar. Opsi keempat. Sekarang opsi yang kelima. Lalu kita membuat daripada kunci jawaban. Ya, dari sini. Nah, mana-mana kunci jawaban yang kita anggap benar. Contohnya pengolah kata, berarti kunci jawabannya adalah Microsoft Word. Nah, poinnya kita isi juga tadi adalah 25. Dah? Nah, baik. Setelah itu kita klik selesai. Untuk itu, sebelumnya kita cek kembali. Kita klikkan saja. Nah, kita cek apa? Poin. Oke, berarti poinnya sudah ada. Soal yang kedua, nah ini kan poinnya kosong. Nah, kalau kita lupa, kita klik kunci jawaban. Di sini kita buat poinnya 25. Nah, muncul. Yang ketiga, sudah ada poin. Yang keempat, sudah ada poin. Berarti semuanya sudah ada poin penilaian. Karena 4 soal, berarti per poin kita buat 25. Jadi kalau betul semua, itu adalah nilainya 100. Ya, baik. Nah, setelah selesai semua di sini, nah, kita coba untuk pratinjau. Ya, di pratinjau di sini ya. Maksudnya ya, di pratinjau. Di sini kalau kita klik, nah ini sudah muncul. Contoh token tadi yaitu ABC 123. Kita ambil contoh yang untuk tokennya kita salahkan dulu, ABC 123. Nah, ini kalau kita klik berikutnya, token tidak cocok, makanya ada pesan kesalahan.
Jadi makanya kita benarkan yaitu tokennya 212. Baru kita pilih kelas. Nah, contohnya dia TKR1. Tidak cocok ini ya. Nah, habis itu nama siswa. Kita buat nama siswanya, contoh Uco. Setelah itu klik berikutnya. Masih belum cocok. Ya, mungkin di sini huruf besar A, B, C. Kalau lupa, kita lihat dulu apa tadi token kita. Nah, token kita adalah ABC 212. Oke, baik. Daku asing dan situ sepasang. Jadi jala. Jala balik. Jala kampung. Ya, sudah betul? Baru berikutnya. Nah, disinilah siswa akan menjawab. Ambil contoh. Ya, ini pengolah kata kecuali. Ya, contoh. Oke, kita pilih. Nah, ini kita hajar saja. Ada yang kita salahkan, ada yang kita betulkan. Kita ambil contoh saja. Nah, otomatis dia akan mengaca. Setelah itu kita kirim. Nah, setelah diklik kirim siswa tadi, langsung kita lihat skor. Seperti siswa itu bisa klik skornya. Nah, jadi siswa tadi mendapat nilai 50. Ini kalau yang sudah dijawab oleh siswa. Nah, jadi kalau untuk guru, nah di sini kan ada 3 respon. Ya kan? Nah, kita coba kirim. Maksudnya di sini. Nah, kirim ini adalah untuk linknya. Nah, link di sini ini terlalu panjang. Ya kita blok, kita kopikan, kita pendekkan dia. Ya, kita buka yaitu bit.ly. Kita klik yaitu create. Kita pastikan di sini. Inilah apanya. Linknya. Lalu kita save. Nah, otomatis dia akan mengecil. Ini kita hapus, kita ganti. Contohnya SKD. Ataupun kita tambah juga boleh mid SKD strip 1. Lalu kita save. Setelah save, kita klik sembarang tempat. Nah, disinilah. Jadi kalau ini kita copy, ya, kita buka di browser yang lainnya, dia akan terbuka. Tapi ini karena masih satu browser dan satu akun, nah makanya hanya terlihat ini. Tapi kalau di handphone anak-anak, dia langsung pasti akan mengisi. Jadi kalau untuk guru, karena udah disalin yang tadi ini, ya. Nah, ini boleh kita klik copy, kita. Nah, untuk melihat hasil bisa kita download. Ya, sini kita download. Yang akan berbentuk sebuah Excel. Nah, ini hasilnya. Kita ekstrak dulu. Nah, tapi dia ekstensinya bukan Excel, masih CSV. Nanti kita ganti. Kita buka. Nah, karena tadi udah ada 3 contoh siswa menjawab. Untuk lebih mempermudah kita melakukan persekoran, ini kita blok. Kita pilih data. Kolom teks. Delimited. Next. Nah, kita dulu. Kalau permintaannya koma, kita buat koma, titik-titik. Karena di sini permintaannya koma, ya kita pilih yaitu koma. Ya, kita hilangkan tabnya dulu. Finish. Nah, dia akan berurutan. Sesuai dengan pengerjaan siswa, jam, ini skornya, nama siswa, ini kelas. Yang nggak cocok, boleh kita hapus. Ya, serah. Kita hapus dulu.
Setelah kita hapus sesuai yang kita inginkan, barulah kita simpan menggunakan Excel. Ya, di sini kita tadi di foldernya ini. Ya, ini kita pilih menjadi Excel. Untuk membuktikan hasil Excel, boleh ini kita tutup dulu, refresh. Nah, kan ada tambah di sini. Beda ekstensi, ini CFV, ini adalah Excel. Inilah hasil yang nanti penilaian untuk siswa. Baik. Nah, demikianlah cara untuk pembuatan soal. Mudah-mudahan ini sangat berguna dan membantu para guru bagi pemula. Nah, meskipun kita sebagai operator ini bisa menjabat apapun. Bisa menjadi dia wakil kepala sekolah, bisa menjadi kesiswaan, dan bahkan dia menjadi guru. Tapi nggak ada salahnya kita sebagai operator membantu untuk para guru-guru pemula yang ingin pembuatan daripada soal online-nya. Karena masa-masa pandemi ataupun COVID di sini. Baik, demikianlah mudah-mudahan sangat membantu. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. SMK bisa. Uras.